Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi mengenai penerapan DuPont System pada Financial Perspective di Balance Scorecard. DuPont System ini dikembangkan oleh karyawan DuPont Corporation pada tahun 1914 oleh Tuan Brown yang merupakan satu kerangka kerja untuk menganalisa kinerja fundamental suatu perusahaan. DuPont System, jikalau kita lihat dari skema berikut ini, sebenarnya merupakan laporan neraca dan laporan rugi laba. Para sahabat dapat lihat ya, net operating asset merupakan penjumlahan daripada current asset dan fixed asset, yaitu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan pada sisi atas, ini menggambarkan laporan rugi laba. Dapat para sahabat lihat, di mana net operating income adalah merupakan perhitungan bersih dari revenue dikurangin harga pokok dan dikurangin biaya administrasi dan umum. Sedangkan harga pokok itu sendiri merupakan penjumlahan dari production cost plus minus net mutasi work in process dan plus minus net mutasi daripada persediaan barang jadi. Sedangkan production cost terdiri dari raw material, direct labor, dan factory overhead. Perbandingan antara laba bersih operasi dibandingkan dengan total aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan itu merupakan return on investment. Jadi misalnya jika return on investment-nya adalah 6%, ini kita bisa bandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku. Misalnya saat ini tingkat bunga yang berlaku adalah 5%. 6% berbanding 5%. Artinya kinerja perusahaan lebih baik daripada jikalau dana yang ada di perusahaan itu ditabungkan atau diinvestasikan di bank yang hanya menghasilkan tingkat bunga 5%. Return on investment ini juga bisa dibandingkan dengan return on investment dari perusahaan yang sejenis. Artinya untuk melihat apakah kinerja perusahaan kita lebih baik dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang sejenis lainnya. Mengenai laporan, bagaimana kita memahami laporan keuangan, jika para sahabat tertarik ingin mempelajari lebih lanjut, para sahabat dapat melihat pada YouTube saya yang berkenaan bagaimana membaca laporan keuangan beserta ciri-ciri perusahaan yang sehat. Sesuai dengan tema kita adalah bagaimana mengimplementasikan DuPont System pada financial perspective yang ada di Balance Scorecard. Ya, kalau kita lihat, nanti kita akan coba mengkaitkan atau mengintegrasikan DuPont System pada financial perspective, yaitu pada poin 1 dan 2, yaitu pada productivity strategy dan pada strategic objective yang terkait dengan revenue growth strategy. Para sahabat dapat mempelajari mengenai Balance Scorecard pada YouTube saya mengenal Balance Scorecard. Seperti yang tadi digambarkan ya, bahwa secara jangka pendek perspektif keuangan itu berkaitan erat dengan productivity strategy, yaitu bagaimana satu perusahaan memperbaiki struktur biayanya. Tadi kita sudah lihat di depan ya, raw material, direct labor, dan factory overhead, dan bagaimana memaksimalkan utilisasi aset, baik itu dalam bentuk working capital atau current asset maupun fixed asset. Sedangkan dalam jangka panjang, perspektif keuangan dalam Balance Scorecard itu berkenaan dengan strategi pertumbuhan pendapatan, yaitu bagaimana perusahaan mencari peluang-peluang untuk dapat meningkatkan pendapatan, baik melalui produk baru, segmen baru, ataupun rekanan bisnis baru. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan cara meningkatkan keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh pelanggan dari produk dan jasa yang kita berikan. Ya, jadi selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengimplementasikan DuPont System ini kepada financial perspective yang ada di Balance Scorecard.
kembali kita lihat ke sini ya. Jadi kalau kita melihat kepada cost, production cost yang terdiri dari raw material, direct cost, dan factory overhead di dalam financial perspective balance scorecard, kita bisa membuat strategic objective berkenaan dengan improve cost structure. Kemudian berkenaan dengan aset, kita bisa berbicara membuat strategic objective berkenaan dengan increase asset utilization. Sedangkan terkait dengan revenue dan COGS atau gross profit, kita bisa membuat strategic objective yang berkaitan dengan increase revenue baik dari existing customer dan existing product, atau existing customer dengan new product, new customer dengan existing product, atau new customer dengan new product. Selain dengan strategic objective yang berkaitan dengan peningkatan revenue, kita juga bisa membuat strategic objective yang berkaitan dengan bagaimana kita memaksimalkan profitability. Dalam hal ini misalnya gross profit ya, strateginya pasti kita akan berhubungan dengan bagaimana peningkatan sales, harga jual, melakukan cost reduction, ataupun kita memperbaiki komposisi produk yang kita jual. Maksudnya produk yang mempunyai keuntungan tinggi, idealnya dijual lebih banyak dibandingkan dengan produk yang marginnya lebih kecil. Ataupun kita bisa meningkatkan profitability dengan menghentikan penjualan dari produk-produk yang kontribusi marginnya sudah negatif. Kita akan coba lihat dari cash to cash cycle ya. Jadi kalau current asset kita akan berbicara mengenai cash to cash cycle, sedangkan dari fixed asset kita akan berbicara mengenai total productive maintenance. Kita akan berbicara mengenai cash to cash cycle. Tools ini atau rasio ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kecukupan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan. Semakin tinggi cash to cash cycle berarti semakin tinggi modal kerja yang dibutuhkan. Formulanya sendiri daripada cash to cash cycle itu adalah waktu persediaan ditambah waktu piutang dikurangin waktu hutang. Secara gambar di sini kita bisa lihat ya, waktu persediaan adalah sejak barang dibeli sampai dengan barang dijual ya, setelah kita melakukan proses produksi misalnya. Kemudian kita juga setelah kita jual, kita ada waktu untuk menunggu bagaimana hasil penjualan atau piutang itu cair. Nah, waktu persediaan ditambah waktu piutang dikurangin dengan waktu utang, yaitu pada saat kita beli sampai dengan kita bayar. Inilah yang kita sebut dengan siklus cash to cash cycle. Sebagai contoh ya, jikalau stok day-nya adalah 46 hari, kemudian piutang dagang, dana yang tertanam di dalam piutang dagang adalah 43 hari, sedangkan kita memperoleh pinjaman dari supplier sebesar 150 hari, maka cash to cash cycle kita adalah 61 hari. Artinya di sini kita justru memanfaatkan pendanaan dari supplier untuk membiayai operasional perusahaan. Ya, kita bisa bermain di strategi di sini ya. Apakah kita meningkatkan atau memperpanjang waktu kredit ke supplier, atau bisa juga kita mengurangi stok day dan stok yang dana yang tertanam di dalam piutang dagang. Secara detail perhitungan cash to cash cycle ini para sahabat dapat juga lihat di dalam YouTube saya mengenai membaca laporan keuangan. Kemudian terkait dengan fixed asset, ya kita sebetulnya berbicara mengenai OEE, yaitu Overall Equipment Effectiveness, yang merupakan perkalian dari availability, performance, dan quality. Dapat para sahabat lihat ya formulanya. Quality yield adalah total, di sini spare part ya, total part yang diproduksi dikurangin part yang defect, yang cacat, dibagi keseluruhan dari part yang diproduksi. Itu adalah quality yield. Jadi kalau kita misalnya berbicara 90%,
berarti 10%-nya adalah part yang defect. Sedangkan performance berbicara mengenai standard cycle time dikalikan dengan jumlah part yang diproduksi dibagi dengan operating time yang tersedia. Jadi kalau misalnya performance-nya adalah 90%, berarti kita mengalami speed loss kira-kira identik dengan 10% daripada jumlah part yang dihasilkan. Availability berbicara mengenai waktu yang tersedia untuk produksi dikurangin downtime dibagi dengan total waktu yang tersedia untuk produksi. Kalau berbicara 5%, 95%, berarti 5%-nya itu adalah waktu yang pengukuran waktu daripada downtime-nya sebesar 5%. Hasil perkaliannya adalah mencerminkan seberapa efektif equipment suatu perusahaan digunakan. Kita akan berbicara mengenai strategic objective increase revenue ya. Di sini kita lihat sebetulnya ini adalah matriks antara existing customer dengan new customer dan existing product dengan new product. Ya, jadi di sini existing product dengan new product dan existing market dengan new market. Matrix ini biasa kita sebut dengan unsolved matrix. Jadi kalau kita berbicara mengenai existing product dengan existing pasar, berarti strategi marketing kita adalah market penetration. Sebaliknya, jikalau new product dengan existing market, kita berbicara product development. Ya memang dari pemetaan ini sebetulnya memang pertimbangan kita adalah tentu strategi yang kita lakukan tentu haruslah berfokus kepada produk-produk yang memiliki market share yang besar. Artinya perusahaan punya kue yang cukup besar, yang profit, dan bagaimana persaingan kita dibandingkan kekuatan atau kelemahan perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Berikut adalah penjelasannya ya. Market penetration itu berkenaan dengan existing product dan existing market. Jadi ini sebetulnya berbicara bagaimana perusahaan menjual lebih banyak produk pada pasar yang sudah ada. Sedangkan untuk market development ini adalah bagaimana memanfaatkan produk yang ada, jadi existing product, dan membawanya ke pasar yang berbeda atau pasar yang baru. Strateginya dapat para sahabat lihat ya di sheet ini, kita tidak akan bahas secara detail. Sedangkan untuk product development itu berbicara bagaimana perusahaan memperluas pangsa pasar berbasiskan pelanggan yang sudah ada. Ya, jadi new product, existing market. Sedangkan diversifikasi ini sebetulnya berbicara mengenai tingkat risiko yang paling tinggi ya. Karena produknya baru, pasarnya baru. Dan biasanya strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk ataupun pada satu pasar. Kita akan berbicara mengenai strategic objective yang berkenaan dengan memaksimalkan profitability, khususnya pada kita menghentikan penjualan produk-produk dengan contribution margin yang negatif. Maksudnya adalah contribution margin, kalau para sahabat lihat ya, di sini harga jualnya 160.000, sedangkan variable cost-nya 120.000, berarti contribution margin adalah selisih harga jual dengan variable cost. Berarti sama ya, 40.000. Kemudian kita memiliki biaya tetap itu sebesar 2,5 juta. Apakah kita berproduksi sebesar 125 atau berproduksi sebesar 200 unit atau 50 unit, biaya tetap yang dikeluarkan adalah tetap sebesar 2,5 juta. Artinya jika volume produksinya 125 unit, berarti biaya tetap per unitnya adalah 20.000. Jika volume produksinya 200, berarti biaya tetap kita adalah 12.500. Sedangkan jika perusahaan berproduksi 50 unit, berarti biaya tetap kita 50.000. Nah, gross profit berarti kalau kita lihat di sini 40.000 dikurangi 20.000, perusahaan masih memiliki keuntungan sebesar 20.000 jika produksinya adalah 125.
Demikian jika 200, gross profit kita 27.500, sedangkan nilai 50, kita mengalami kerugian sebesar 20.000. Contribution margin, jikalau sudah mengambil satu posisi yang negatif, artinya contribution margin yang ada sudah tidak dapat digunakan untuk menutup biaya tetap, ya. Contribution margin sudah tidak dapat digunakan untuk menutup biaya tetap, sehingga rugi, ya, perusahaan akan mengalami rugi. Nah, lebih sulit lagi misalnya jikalau contribution marginnya saja sudah negatif. Artinya apa? Jikalau contribution margin sudah negatif, di sini katakanlah, ya, misalnya variable cost-nya sudah 170.000 dibandingkan dengan harga jual sebesar 160.000. Berarti contribution margin perusahaan per unit itu adalah minus sebesar 10.000. Artinya apa? Artinya semakin banyak menjual, perusahaan akan semakin banyak mengalami kerugian. Ya, kira-kira konsep contribution margin adalah seperti itu, para sahabat. Sedangkan mengenai materi lainnya dapat para sahabat lihat pada materi YouTube saya yang lain. Demikian bagaimana kita mencoba mengintegrasikan DuPont system terhadap finance perspective, ya, karena increase asset utilization, improve cost structure, increase revenue, memaksimalkan profitability, ini kembali adalah mencerminkan seluruh strategi objektif yang ada di financial perspective. Demikian para sahabat, sampai jumpa pada materi saya yang berikutnya.